Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita bersyukur kalau kita dapat memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita dapat bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, dan siapkan hati dan pikiran saudara. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Ada satu lagu yang cukup lama. Yesus, Engkau sungguh baik. Dia baik saudara, amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia baik saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia layak, saudara. Amin. Saya bersyukur saya masih bisa membagikan apa yang menjadi berkat buat hidup saya. Semoga apa yang saya bagikan ini juga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan suatu kebetulan untuk hari ini kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, bukan kami hanya mendengarkan, merenungkan, tetapi biarlah firman itu dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh Tuhan, dapat berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat, biar nama-Mu ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kabar saat teduh saudara? Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan. Hari Senin kemarin saya di WA Group saya posting satu pasal, yaitu Mazmur pertama. Mazmur pertama merupakan salah satu pasal yang menjadi pasal favorit buat saya, dan juga pasal yang sangat tepat untuk kita memulai pembacaan Alkitab kita setiap hari, dan saya harapkan bisa terus bergulir sampai kita selesai membaca Alkitab satu Alkitab penuh. Dan saya nggak batasi kapan saya tidak mentargetkan juga sampai kapan kita akan selesai, tapi biarlah menjadi berkat dan bisa membangun iman kita semua. Mari kita baca Mazmur yang pertama ini bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya ulangi ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita suka dengan firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena kita tidak berlaku sebaliknya. Kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan kita juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita memulai jalan yang benar. Kita merenungkan firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, tapi tidak sampai di situ saja. Ayat berikutnya mengatakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita diumpamakan sebagai pohon.
Kita memulai kehidupan kerohanian kita sebagai benih. Sejak firman Tuhan itu jatuh ke dalam hati kita, kita mulai percaya, kita mulai beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita tidak mau hanya menjadi benih saja, tapi kita mau bertumbuh. Kita bertumbuh sebagai manusia yang dewasa. Dan seperti perumpamaan tadi, kita diumpamakan seperti pohon, dari benih kita tumbuh besar sehingga menjadi pohon yang besar dan berbuah. Tuhan Yesus mengharapkan kita menjadi pohon yang besar dan berbuah. Sebulan ini saya memulai hobi baru. Saya bercocok tanam. Saya mulai menanam sesuatu. Pohonnya rumit, saudara. Saya menanam kacang hijau. Saya menerima banyak komentar miring mengenai menanam pohon kacang hijau ini, yaitu toge. Anak saya, Jemima, sudah belajar menanam toge dari sejak kelas 4 atau kelas 5. Tapi tahukah saudara bahwa menanam pohon toge hingga menghasilkan kacang hijau membutuhkan waktu 60-80 hari. Jadi ada satu waktu, ada satu proses yang dibutuhkan. Saya tidak sampai ingin memanen kacang hijau, tapi saya hanya ingin menanam toge dan masak toge. Mengapa kita harus berbuah? Kembali lagi, kita menanam sesuatu, kita mengharapkan hasil. Tuhan Yesus juga mengharapkan kita menghasilkan sesuatu. Kita pernah belajar bersama melalui buku Purpose Driven Life. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Yohanes yang ke-15 ayat ke-16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini adalah memuliakan Allah. Melalui apa? Melalui buah kita. Kita tidak menanam pohon hanya untuk melihat benih itu menjadi tanaman. Kita mengharapkan hasilnya. Kita mengharapkan buahnya. Tujuan kita menanam jeruk adalah untuk memetik jeruk, memakan jeruk, dan bukan hanya melihat pohon jeruk. Begitu juga Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk berbuah. Kita ada di tengah-tengah dunia ini bukan hanya supaya kita bertumbuh. Tuhan tidak mengharapkan kita hanya bertumbuh, tetapi kita diharapkan untuk berbuah. Berbuah itu bukan untuk kepentingan kita. Bertumbuh adalah kepentingan kita pribadi, tetapi berbuah itu memberi dampak kepada orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Mereka akan mendapatkan akibatnya, mendapatkan manfaat dari kehidupan kita. Tujuan hidup kita adalah berbuah. Filipi 1 ayat 21-22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus tidak memiliki pilihan lain sewaktu ada di dalam dunia ini selain berbuah. Dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, artinya aku bekerja memberi buah. Pilihannya hanya satu, buah. Saya teringat juga satu cerita dalam Injil Matius 21 ayat 19. Di suatu waktu Tuhan Yesus berjalan dan dia menemukan pohon ara. Tuhan Yesus mencari buah ara, tetapi dia tidak mendapatkannya. Lalu dia berkata kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Maka seketika itu pohon ara itu menjadi kering. Jadi alasan pertama mengapa kita harus berbuah adalah tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah melalui buah-buah kehidupan kita. Itulah tujuan kehidupan kita. Kita tidak cukup hanya bertumbuh, tetapi kita harus berbuah. Tentunya kita tidak mau sewaktu Tuhan Yesus mencari buah kehidupan kita, mencari buah iman kita, tetapi tidak mendapatkannya. Alasan kedua mengapa kita harus berbuah adalah identitas. Yohanes 15 ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian
kamu adalah muridku. Jadi kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Kita murid Kristus. Tujuan pertama kita adalah memuliakan Allah. Dan yang kedua, ini bicara identitas. Kalau orang-orang di sekitar kita mengenal kita sebagai murid Kristus, tentunya mereka akan berharap untuk melihat ada buah-buah yang dihasilkan dalam pengiringan kita terhadap Kristus. Pohon dikenal dari buahnya. Hidup kita juga dikenal melalui buah kita. Apa yang menjadi buah dari kehidupan kita? Kristuskah? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat kita seperti melihat Kristus? Atau hanya daun yang terlihat? Oh, banyak ya daunnya, rimbun ya, tapi tidak ada buahnya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apakah orang-orang di sekitar kita melihat Kristus ada dalam diri kita? Lalu berikutnya, bagaimana kita dapat berbuah? Dalam kitab Mazmur pertama, ayat ketiga adalah buah. Bicara tentang buah. Buah adalah hasil dari ayat pertama dan kedua. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu kuncinya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apabila Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan tentunya juga tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, melainkan berjalan menurut firman Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Hanya dengan tinggal diam di dalam Tuhan, kita akan bertumbuh dan tentunya berbuah. Firman Tuhan itu seperti nutrisi yang mengalir dari pokok anggur menuju kita sebagai carang-carangnya. Baca renungan firman Tuhan, bersekutu, tinggal di dalam Tuhan. Maka percayalah, kita akan bertumbuh dan berbuah. Kita harus membangun kehidupan kerohanian kita. Kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan, dan bukan hanya membaca, tetapi kita merenungkan, dan bukan hanya merenungkan, kita melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita lakukan, itulah yang bisa membuat hidup kita berubah. Itu yang membuat kita menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita dapat berbuah lebat, selain tinggal di dalamnya, dikatakan di Yohanes 15 ayat yang kedua, kita mundur 2 ayat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita harus bersedia untuk dibersihkan dari hal-hal yang sia-sia, dibersihkan dari kebiasaan yang tidak berguna, bahkan dibersihkan dari dosa yang kita perbuat. Selama pandemi COVID-19 ini, banyak kebiasaan baru yang mungkin muncul. Kita juga mengenal istilah new normal. Kebiasaan baru apa yang muncul sewaktu kita lebih banyak di rumah? Saya pribadi tidak mau anak-anak saya memiliki kebiasaan baru yang tidak efektif. Contohnya bermain game. Game online itu menyita banyak waktu. Dan saya juga tidak suka mereka terlalu banyak menonton televisi. Oleh sebab itu, saya mengajak mereka untuk mengisi waktu-waktu mereka untuk lebih produktif. Saya ajak mereka belajar memasak, belajar membuat kue, belajar membuat mie, belajar membuat cookies atau membuat minuman. Saya ajak mereka untuk mengisi waktu dengan benar dan baik dan efektif, supaya ada nilai tambah
dalam kehidupan anak-anak saya. Memang kita perlu refreshing, tapi apakah kita juga mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat? Hidup kita ini berharga, sangat berharga, sehingga Tuhan mau membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita dapat berbuah lebih banyak bagi kerajaan surga. Karena setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihannya hanya dua. Berbuah atau dipotong. Saya percaya kita akan memilih pilihan yang pertama untuk berbuah. Oleh sebab itu, mari kita bersedia dibersihkan dari kebiasaan kita, dari dosa-dosa kita, supaya kita dapat berbuah lebih banyak buat kerajaan Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah yang pertama adalah karakter kita. Mungkin saudara bertanya, karakter seperti apa, Vin? Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itulah buah-buah roh yang kita harus hasilkan dalam kehidupan kita. Adakah buah-buah tadi dapat dinikmati orang-orang di sekitar kita? Apakah orang lain melihat kita sebagai orang yang sabar? Apakah hidup kita memancarkan kasih? Apakah ada sukacita yang mengalir keluar dari hidup kita? Dan orang lain mengakuinya dan berkata, saya senang loh dekat-dekat kamu. Soalnya saya merasa sukacita. Buah-buah roh adalah buah-buah pertama yang Bapak, Ibu, Saudara dapat hasilkan dalam hidup kita. Suami, istri, anak maupun orang tua adalah orang yang terdekat yang akan melihat buah kita. Buah apa yang Anda hasilkan? Apakah mereka menikmati perubahan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara? Bila tidak, periksa kembali kedua hal sebelumnya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka karakter-karakter Tuhan, karakter ilahi akan muncul dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi siapa yang kita sembah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka karakter kita akan terus diperbaharui. Hidup kita terus diubahkan dan kita akan berbuah. Lalu berikutnya buah yang diharapkan ada dalam kehidupan kita, ada di dalam Roma, kita baca bersama di Roma 16 ayat ke-5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Penulis kitab Roma menyampaikan salam kepada Epenetus. Siapa Epenetus? Siapa dia? Ternyata Epenetus adalah buah pertama dari pelayanan penginjilan di daerah Asia. Ternyata buah yang pertama kita bicarakan adalah karakter Kristus, buah-buah roh yang harus harus dihasilkan dari kehidupan kita. Lalu buah yang kedua adalah jiwa-jiwa, yaitu orang-orang di sekeliling Anda, di sekeliling Bapak, Ibu, Saudara, yang mereka merasakan buah-buah dari kehidupan saudara, lalu mereka bisa menjadi dekat pada Tuhan. Mereka menjadi kenal, mereka percaya kepada Tuhan. Dan itulah buah-buah, yaitu buah-buah jiwa dari kehidupan saudara. Kehidupan saudara berdampak membawa jiwa kepada pengenalan akan Kristus. Sudahkah orang-orang yang di sekeliling Bapak, Ibu, Saudara dibawa kepada Kristus? Jiwa-jiwa harus kita hasilkan sebagai buah-buah kehidupan kita. Bagaimana cara kita membawa mereka ke dalam Kristus? Waduh, Vin, saya nggak bisa menginjil. Atau Vin, saya sulit untuk bersaksi. Saudara tahukah, buah-buah pertama adalah kesaksian yang paling efektif. Kesabaran saudara, kasih saudara, sukacita saudara, apapun, semua buah-buah roh Anda apabila keluar dan berdampak kepada sekeliling saudara, orang-orang sekitar saudara, mereka akan melihat. Dan itu adalah kesaksian yang terbaik. Jadi yang pertama, buah-buah pertama adalah buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah karakter saudara, buah-buah perubahan hidup saudara. Lalu yang kedua adalah buah-buah jiwa yang dibawa kepada Kristus. Ingat,
pilihan kita hanya dua, berbuah atau dipotong. Saya berdoa kita semua dapat bertumbuh, berbuah, dan buah kita itu lebat. Hari ini kita sudah membahas mengapa kita harus berbuah. Yang pertama, karena itulah tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Allah melalui buah-buah hidup kita. Yang kedua, karena itulah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita dikenal karena kita memancarkan dan menghasilkan buah sesuai iman percaya kita. Bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama, kita harus tinggal dalam Kristus, bersekutu erat dengan firman Tuhan, merenungkan dan intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita bersedia dibersihkan dari hal-hal yang sia-sia dan dari dosa-dosa kita. Buah apa yang kita hasilkan? Yang pertama adalah buah karakter Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Buah-buah roh, buah-buah karakter kita. Yang kedua adalah buah-buah jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Saya berdoa supaya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya juga berdoa agar kita semua dapat tekun dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan, perenungan kita, kecintaan kita kepada firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam pembacaan Alkitab bersama-sama. Saya rindu di kesempatan berikutnya, mungkin Bapak Ibu Saudara dapat membagikan apa yang menjadi berkat dalam pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap, sangat berharap kita dapat tumbuh bersama-sama dan terlebih itu kita berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami, bawa kami untuk lebih dalam mencintai firman-Mu dan lebih erat tinggal di dalam Engkau, intim dengan Engkau sendiri Tuhan, sebagai pokok kehidupan kami, supaya kami dapat tumbuh, supaya kami dapat berbuah lebat bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan singkat ini membawa kami lebih mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kembali kita mendapatkan kebenaran firman Allah dan dibawakan dengan mudah, dengan sederhana untuk kita sama-sama bisa mengerti, tetapi mempunyai makna yang begitu dalam. Tuhan memberkati kita sekalian. Dengan Mazmur pasal 1 yang sedemikian rupa dibawakan oleh Elvin dan memberikan kepada kita pengertian bahwa sesungguhnya patut kita membawa persembahan kepada Tuhan satu buah. Tentunya buah yang pertama itu adalah karakter Kristus. Apabila kita dekat, apabila kita terus bergaul erat dengan Dia, maka kita mendapatkan buah yang pertama, yaitu pengobahan, pembaharuan, karakter Kristus ada di dalam hidup kita, sehingga orang lain pun bisa melihat siapa kita. Kristus ada di dalam kita. Dan selanjutnya, buah yang kedua, buah yang dihasilkan dari buah pertama, buah kedua memberikan kepada kita dampak untuk orang lain menikmatinya. Sesungguhnya lah saudara, seperti umpamanya kita ambil mangga, pohon mangga tidak memakan buahnya. Isinya, dagingnya boleh silakan, tetapi bijinya itulah yang akan menjadikan mangga itu bertumbuh kembali. Nah, setelah kita mendapatkan buah pertama, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, selanjutnya kita akan berbuah dan buah ini adalah buah kesaksian yang disampaikan dan buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya rasa tidak perlu ditambahkan untuk diulaskan lagi, firman Tuhan begitu jelas, sudah disampaikan dari awal sampai akhir, sudah begitu gampang untuk kita mengerti. Puji Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua sudah mendapatkan berkat di dalamnya. Dan gini saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita
Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengertian yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu Elvin Victoria Nathan yang menyampaikan begitu lugas, sederhana untuk kami dapat mengerti. Kiranya biar Roh Kudus lebih lanjut mengurapi di dalam hati kami, kehidupan kami, sehingga itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, untuk kami bertumbuh, untuk kami berbuah. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan, berbuah untuk membawa jiwa-jiwa. Terima kasih, memberkati akan hamba-Mu, memberkati kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari, ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.